Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah video tutorial yang keempat sehingga kalian bisa rubah latihan yang keempat seperti ini. Masih menggunakan kode yang sama seperti latihan ketiga. Hanya saja kalau latihan ketiga tadi ini Bapak buang saja karena kita ini tidak memerlukannya lagi. Oke, tadi kehapus ya harga buku ya. Oke, bawa terus lagi harga buku. Nah, AC-nya tadi harga bukunya adalah berapa? 5.000. Nah, permasalahannya adalah dengan sistem kode seperti ini, maka nilai harga buku, nilai jumlah buku, dan nilai diskon ini statis. Istilahnya ketika program dijalankan, ya jawabannya akan selalu seperti ini. Nah, sedangkan kalau aplikasi itu biar bermanfaat, maka dia bisa menerima input atau masukan. Maksudnya adalah user nantinya bisa memasukkan harga bukunya berapa, terus kemudian jumlahnya berapa dan total bayarnya berapa secara dinamis. Maksudnya nanti ini ada proses inputnya dulu, ditanya harga buku berapa, jumlah buku berapa, diskonnya berapa. Nah, untuk melakukan hal seperti itu cukup mudah. Tinggal kalian ubah menjadi perintahnya, angkanya Anda hapus ya, nilai dari harga bukunya 5.000 tadi Anda hapus, tulis input, kemudian tanda petik 2 seperti ini, lalu tuliskan kalimat informasi yang akan diinput. Misalkan boleh kalimat tanya, berapa harga buku. Nah, Anda tuliskan titik 2. Nah, kemudian kita tulis lagi input, misalkan tanda petik 2. Nah, kita tulis lagi berapa jumlah buku. Nah, titik 2 seperti pakai spasi. Nah, yang ketiga untuk diskon, berarti kita klik input, kita ketik ya input ya, tanda petik berapa diskonnya ya, berapa diskonnya, misalkan seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah dilakukan seperti ini, kita coba jalankan kembali dengan perintah run. Yang berubah adalah seperti ini. Nah, aplikasi nanya dulu berapa harga buku. Misalkan harga bukunya kita samakan kayak tadi ya, misalkan 5.000 karena kita udah tahu jawabannya adalah 28.000. Nah, terus dia nanya lagi berapa jumlah buku, kita jawab 7. Kemudian kita enter, berapa diskonnya, kita masukkan 0,2 yaitu 20%. Kita enter. Nah, ada error. Kenapa? Yang tadi sudah dibahas pada latihan sebelumnya. Untuk operasional aritmatika yang agak kompleks, kita harus ketika input, ada perintah input ini ya, karena semuanya defaultnya adalah teks, maka kita harus melakukan casting. Nah, untuk harga buku kemungkinan besar adalah sebuah bilangan bulat, jadi kita casting dengan int atau integer. Ini juga sama, variabelnya int, kemudian tutup kurung int. Nah, oke, ini sudah. Nah, kemudian total belanja itu udah otomatis sebagai int karena hasil perkalian. Nah, diskon itu kan di input ya, nih dari input sini. Oke. Nah, diskon karena dia bilangannya koma, 0, berarti kita gunakannya jangan integer atau int tapi adalah float. Oke, seperti ini. Float. Oke. Nah, kemudian total bayar sama dengan total bayar dikurangi besar diskon. Nah, total belanja sudah otomatis. Coba kita tes ya. Oke, kita tes 5.000 7 0,2. Apakah masih error? Nah, sudah bisa. Yaitu 35.000, 7.000, 28.000. Nah, ini adalah perintah untuk meminta masukan dari user untuk memasukkan nilai ke dalam variabel yang sudah kita siapkan di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah gini, kenapa untuk diskon di sini ada floatnya, sedangkan total belanja tidak ada castingnya, misalkan apakah integer ataupun float. Kenapa? Total belanja ini adalah sebuah variabel yang hasilnya didapat dari hasil perkalian.
Yang perlu proses casting adalah yang berasal dari proses input ini. Jadi harga buku, jumlah buku, dan diskon. Coba perhatikan, harga buku, jumlah buku. Nah, sama ya. Nah, dua ini harus di casting karena berasal dari input. Nah, kemudian apa lagi? Sama diskon. Mana diskon? Oke, diskonnya itu, nah ini dia diskon. Nah, diskon itu di case-nya sebagai float. Oke, nah kalau sudah selesai dan hasilnya benar, saatnya Anda melakukan screenshot. Ya, Anda simpan untuk dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Kita lanjut ke video latihan kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.